Seburuk-buruknya menurut saya bencana Sumatera ini akan butuh satu orang yang mungkin intens sekali menyampaikan data, update Setiap saat. setiap saat. Yang harus dibangun oleh pemerintah yang pertama kali seharusnya adalah membangun kenyamanan dan kepastian terutama bagi masyarakat terdampak. Sekarang coba aja lihat di saat bencana Sumatera ini, ada nggak jubir utama pemerintah untuk bencana Sumatera? Di saat seperti bencana ini menurut saya dengan segala hormat Pak Presiden Pak Prabowo itu butuh misalnya juru bicara pemerintah yang mengkhususkan diri pada bencana ini. Juru bicara kebencanaan. Kita butuh ke depan itu menurut saya tata kelola komunikasi bencana lebih baik. Melalui apa? Satu, disusunnya protokol komunikasi bencana. To the point aja. Halo Sobat Sindo, ketika bencana tak hanya soal alam, melainkan juga informasi, publik terguncang. Bukan cuma tanah yang retak, tapi juga keyakinan suara dari pemerintah. Untuk mengulasnya, to the point saja, kita berbincang dengan analis komunikasi politik, Profesor Gun-Gun Herianto. Terima kasih. Sama-sama Prof, udah sudah hadir di to the point aja. Udah ke Mas Pung. Ini obrolan tiga sahabat. Tiga sahabat. Menarik ini. Ini obrolan santai kan? Obrolan santai saja santai. gitu. Ya, ya. Kalau kita melihat Prof. Gun, Ya. dari komunikasi publik terkait bencana Ya. yang disampaikan oleh BNPB ataupun Ya. dari pemerintah, itu sempat menggema Ya. kembalikan Sutopo, Yuryanto, Ya. dan Doni Monardo. Nah, Apa sebenarnya kalau dari analisa Kang Gun ya. yang salah dalam membangun komunikasi di tengah bencana? Apakah karena kurang empati atau ada hal lain? Oke, ini pertanyaan menarik dan pertanyaan banyak orang. Komunikasi bencana itu kan menandai adanya satu kepentingan publik untuk ada dalam situasi nyaman dan pasti. Betul nggak? Ya, betul. Karena kan komunikasi itu membangun understanding, Ya. membangun respect, membangun goodwill, dan satu lagi memitigasi potensi kerusakan, Mas Pung. Oke, iya. Nah, situasi bencana itu biasanya ditandai dengan munculnya ketidakpastian, Ya. ketidaknyamanan. Contoh misalnya ya, ketidakpastian soal harapan hidup setelah bencana terjadi. Betul ya? Iya, betul. Misalnya harta, kepemilikan, aset segala macam, administrasi warga negara seperti KTP, ijazah segala macam. Nah, itu kan jadi problem. Nah, situasi tidak nyaman tidak pasti dalam komunikasi ada namanya AUM strategi, uncertainty anxiety management. Ya. Yang harus dibangun oleh pemerintah yang pertama kali seharusnya adalah membangun kenyamanan dan kepastian terutama bagi masyarakat terdampak lewat bukan hanya program membantu tapi juga komunikasi kebijakan yang kemudian membuat masyarakat itu lebih tenang. Begitu. Ada menjadi tantangan Ya. yang sempat mendapatkan sorotan publik. Pemberitaan terkait bencana yang terjadi, air bah yang melanda di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kan banyak yang lebih banyak beredar di media sosial Ya. ketimbang dari informasi-informasi resmi. Bahkan media pun juga menyadur dari media Ya. sosial tersebut Ya. karena itu real dari masyarakat yang terdampak. Ya. Kemudian ada mengatakan seolah-olah itu bencana yang tidak terlalu besar. Ya. Nah, ini karena minimnya informasi dari daerah ke pusat sehingga terjadi miskomunikasi atau memang ada struktur komunikasi yang salah di dalam membangun komunikasi ini. Iya, ini menurut saya ya komunikasi kita tidak baik dalam penanganan bencana. Salah satu pelajaran berharga dari bencana Sumatera ini menguak kebutuhan mendasar Mas Pung ya, Mbak Uda Ike. Itu soal kebutuhan protokol komunikasi bencana. Ya. Protokol komunikasi bencana ini penting untuk menangani komunikasi krisis seperti yang terjadi sekarang.
Nah tadi misalnya kalau Mas Pung perhatikan, udah Ike perhatikan, komunikasi kita ini kan lebih banyak sebenarnya bersifat sekarang many to many communications, dari banyak ke banyak orang melalui sosial media, betul Betul. kan? Ya, betul. Bahkan mungkin kecepatan media mainstream itu Kalah. kalah oleh dengan media keberadaan media Iya, sosial. betul. Tautan, kemudian sharing dari macam-macam sumber yang belum tentu kredibel. Iya. Nah, pada saat situasi bencana terjadi, harusnya memang jauh-jauh hari pemerintah itu harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana. Ada 12 item biasanya dalam protokol. Antara lain aja ya. Iya, iya. Saya spill sedikit. Iya, iya, iya. Misalnya narasi. Mhm. Kemudian peran informasi, siapa yang harus jadi spokesperson. Ya, Ya. mungkin tadi di pembuka kan ide Ya. Pak Uda Ike sebut beberapa sosok jubir bencana ya. Yang di masa lalu cukup performa komunikatifnya bagus. Itu soal information role, soal do and don't misalnya. Apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan pada saat press conference atau pada saat memberi pernyataan publik. Kemudian item lain dari standar protokol komunikasi itu misalnya ada bicara soal audiensnya siapa. Audiensnya jurnalis kah atau audiensnya misalnya masyarakat awam kah. Nah ini semua terkait dengan satu tata kelola namanya governance dari komunikasi publik. Karena kalau tanpa itu maka ya akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah. Bagaimana seorang spokesperson itu dalam membangun narasi kepada audiens? Kalau tadi Prof. Gun membedakan antara apakah media kah atau memang publik yang tersendiri. Kalau disampaikan di dalam bentuk press conference yang dihadiri oleh media, tapi itu kan tersiar langsung ke masyarakat. Apakah narasinya harus dibedakan atau memang punya standar khusus? Punya pasti standarisasi ya, kayak selain tentu aspek news value, ya harus ada kehati-hatian namanya itu CPM, Communication of Privacy Management. Jadi manajemen privasi komunikasi, mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti, itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik. Ini soal CPM. Contoh lain adalah soal misalnya kebijakan apa yang diambil presiden. Kecepatan dan ketepatan dalam press conference membuka data itu juga jadi penting. Bukan cepat, misalnya listrik akan nyala 97%, tapi ketepatannya nggak ada misalnya. Atau misalnya mau menaikkan bantuan gitu di kabupaten dan provinsi. Nah ini harus ditunjang juga dengan konsistensi atas data. Nah spokesperson itu harus memverifikasi apa yang dimau presiden dengan kesiapan konsistensi di lapangan. Nah baru kemudian ada niat baik pemerintah untuk menyampaikan dengan data-data yang terukur dan dia tidak boleh asbun gitu. Karena begini Mas Pung, pernyataan presiden itu punya karakter pertama itu harus official, resmi. Betul. Kemudian yang kedua autoritatif. Dia harus memiliki representasi kewenangan dari seorang presiden. Otoritas itu kan otoritas presiden yang beda dengan masyarakat biasa. Nah, yang ketiga itu karakter presidential communications itu adalah direktif, dia memberi arahan. Jadi official, otoritatif, direktif. Direktif itu dia dari makro, meso, mikronya harus clear. Contoh misalnya, mau penanganan bencana Sumatera melibatkan 3 provinsi. Nah, ratas kayak kemarin itu kan bagus tuh, sebagai bentuk komunikasi. Meskipun agak terlambat ya, tapi oke lah kita apresiasi. Hal seperti itu yang harusnya memang dilakukan. Jadi ada, tadi seperti saya sampaikan di awal, menunjukkan dulu goodwill untuk membangun kenyamanan dan kepastian di masyarakat. Karena ini kan situasi yang tidak biasa Mas Pung. Extraordinary. Sehingga penanganannya juga harus extraordinary. Contohnya bisa langsung ratas di tempat.
Di lokasi. di lokasi. Itu menunjukkan Menunjukkan komitmen. komitmen. Oke. Kemudian ada pernyataan yang bisa menenangkan masyarakat. Contohnya misalnya soal bantuan. Ya. Dan soal hak-hak administrasi warga misalnya. Mau dibantu seperti apa. Oke. Makanya dia tanya Menteri Dalam Negeri. Tanya misalnya Menteri ESDM. Tanya Iya. menteri-menteri itu. Untuk memberi semacam pernyataan publik. Karena dalam komunikasi publik itu ada yang namanya service level agreement. Jadi pernyataan seorang pejabat publik ketika bicara soal program, matrik kerjanya harus jelas. Misalnya dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan itu harus Target. bisa menyelesaikan. Sehingga kemudian nanti bisa membangun yang disebut dengan hope ya dari masyarakat itu tumbuh kembali. Ya. Gitu Mas Pung. Ya. Selain protokol tadi kan, Iya. penting kan protokol kebencanaan kayaknya belum ada ya. Iya betul. Ada satu lagi yang penting mungkin, Mas. Bagaimana sosok seorang spokesperson Iya. dalam situasi krisis Iya. yang day to day-nya dia harus menyampaikan sesuatu di saat tadi kan Iya. situasi masih belum menentu gitu. Iya. Itu apa syaratnya, Mas? Sosok spokesperson ini. Iya. Ketika situasi masih simpang siur gitu ya. Itu ada namanya FCR. Apa itu, Standarnya itu FCR itu F-nya itu finding, C-nya itu conclusion, R-nya itu recommendations. Oke. Jadi seorang spokesperson Oke. harus basisnya adalah data, namanya finding, penemuan-penemuan. Oke. Dia ngumpulin data dulu. Oke. Ya tentu ngumpulin data karena waktunya Mepet. bukan mepet aja Mas, tapi Oke. juga sensitif. Oke. Maka dia harus benar-benar cek, double check. Oke. Kemudian setelah ada penemuan-penemuan data, baru namanya konklusi, penyimpulan-penyimpulan. Misalnya menyimpulkan ini layak publish, ini tidak layak publish. Oh ini layak kemudian verifikasi lebih banyak lagi atau lebih mendalam lagi atau bisa langsung disampaikan ke publik. Nah yang ketiga itu namanya rekomendasi. Rekomendasi untuk siapa ya? Untuk para pihak yang menjadi policy maker seperti presiden atau misalnya dengan menteri terkait dalam konteks penanganan bencana. Oke. Jadi FCR itu seorang jubir harus punya skill itu. Oke. Kenapa? Karena kalau enggak ya asal akhirnya bukan selera institusi. Tapi selera pribadi. Tapi selera pribadi. Nah ini kan yang banyak. Di tengah gimmick-gimmick yang luar Iya, biasa. betul. Yang blunder-blunder. Karena yang bahaya itu Mas. Tapi gini Mas, salah satu yang terpenting adalah kepercayaan publik terhadap sosok itu yang dipilih menjadi spokesperson. Karena kalau salah nunjuk orang, itu blundernya berkali-kali. Dan itu terjadi. Persis. Kira-kira ini membayangkan ya ketika situasi yang crowded begitu, kira-kira siapa nih yang sosok yang kira-kira harus tampil? Misalnya kalau kami pasti akan menunjuk ke kepala BNPB Iya. sebagai orang yang secara ketentuan Dan aturan dia yang kewenangannya. bertanggung jawab gitu. Nah ini menurut saya begini Mas Pung ya. Ya, Karena kerja komunikasi ini kan ada di beberapa lembaga oke. yang harusnya mengorkestrasi. Ya Iya, itu betul. persis. Seperti misalnya ada di Komdiji, kan ada Dirjen KPM, iya kan, komunikasi publik dan media. Oke. Kemudian Kemudian ada ada Bakom. Bakom, pemerintah atau BKP. Ya, Kemudian ada KSP. ya, Kemudian ada jubir-jubir menteri Iya. yang jadi leading sektor penanganan bencana, Iya. termasuk BNPB juga kan gitu. ya. Nah ini menurut saya harus ada orang yang ditunjuk sebagai leader, namanya role of information. Jadi peran informasinya harus ada leadernya juga. Iya. Nah ini yang menurut saya kemarin itu tidak dilakukan. Siapa sih sebenarnya juru bicara utama Resminya. dalam penanganan bencana Sumatera? Kan bisa ad hoc. Iya, iya, Jadi iya. pemerintah, entah itu melalui presiden, entah itu melalui misalnya gugus tugas penanganan bencana, menunjuk siapa yang jadi juru bicara kebencanaan Sumatera ini. Contoh ya Mas Pung. Ya. Iya. Kan kita punya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 soal penanggulangan bencana. Iya. Nah, di situ kan ada banyak kategori. Salah satunya kan bencana nasional. Iya. Publik kan bertanya,
Kenapa sih Tidak bencana ditetapkan Sumatera bencana. tidak Ya, dijadikan ya, bencana betul. nasional? Nah, ini kan butuh penjelasan, Ya. Mas. Sekarang siapa yang menjawab itu gitu. Sementara semua di awal-awal bencana terjadi banyak menteri yang justru memoles citranya sendiri Yes. gitu. Ya. Kan begini Mas Pung, Hmm. yang namanya pejabat selevel menteri, yang dibutuhkan itu kebijakan, bukan bantuan yang sifatnya parsial. Iya. Betul kan? Nggak perlu Iya. harus Ya, turun ke kalau lapangan. volunteer bisa parsial. Ya. Donasi 10M itu udah besar. Ya. Iya. Karena sifatnya volunteer, orang Iya, bagi betul. ngumpulin dana dari pribadi-pribadi. Kan kalau negara dalam konteks ini adalah pemerintah bisa membantu besar, triliunan bahkan, karena kan memang mendapatkan pajak dari masyarakat. Iya. Jadi pernyataan seperti anggota DPR yang membandingkan antara bantuan pemerintah dengan bantuan volunteer Volunteer yang 10 citizen, miliar, tipaling warga gitu. negara, itu menurut saya Iya, aneh. bukan hanya aneh tapi gagal dari sisi logika berpikir. Iya. Ini gagal dari sisi logika berpikir. Kenapa? Membandingkan dua hal yang tidak apple to apple. Negara dalam konteks pemerintah itu punya tanggung jawab institusional untuk melindungi warga negara. Dan salah satunya adalah pada saat bencana. Jadi itu berarti tanggung jawab pemerintah, bukan. Jadi seharusnya memang dilakukan. Iya. Memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau warga biasa ngumpulin dana gitu, crowdfunding, ya itu suatu hal yang harus diapresiasi. Jadi saya agak lucu gitu ya ketika misalnya seorang yang merepresentasikan wakil rakyat, Iya. tapi kemudian tidak sensitif dengan isu-isu yang sebenarnya penting untuk justru diadvokasi oleh wakil rakyatnya sendiri. Kan nih, ini rakyat bergerak nih Betul. dengan mental volunteeristiknya. Nah, wakil rakyat harusnya membackup itu. Oke, diperkuat lagi kepedulian, kemudian jejaring, kerelawanan, kan harusnya mengapresiasi. Mengapresiasi, betul. Bukan kemudian mendowngrade, apalagi kill the messenger gitu. Nah ini jangan sampai kemudian cara-cara yang bisa melemahkan gerakan volunteeristik itu dilakukan justru di muka publik lewat pernyataan-pernyataan yang menurut saya fatal ya. Ini harus ada koreksi dari banyak pihak. Kan kita belajar dari demonstrasi Agustus. Betul. Pernyataan itu bisa bukan hanya melukai, tapi bisa menggerakkan orang.